Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kami memuji, memohon pertolongan dan mohon ampunan. Kami berlindung kepadanya dari kejahatan diri dan kejahatan amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang tersesat dari jalannya, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk, melainkan Allah saja yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hambanya dan rasulnya. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Atas limpahan rahmat dan hidayahnya serta karunia-Nya, Allah takdirkan kita kembali berjumpa di pagi yang berbahagia ini. Mungkin di daerah saya agak sedikit mendung, tapi mungkin tidak semendung hati kita semuanya. Semoga tetap istiqomah dalam. Terima kasih sekali Pak Ustadz yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini. Atau Ustadz ini baru sekali ya Ustadz ya. Biasanya kita bertemu di offline di sekolah Al-Izhar. Dan juga terima kasih juga kepada Uti Salsabila yang sudah menyempatkan diri bergabung dalam kajian hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Kita sekarang pada kesempatan ini tema yang akan dibawakan oleh Ustadz Reza Sarif adalah mengenai manasik hati. Ini seperti kita ketahui, mungkin kita hanya mengenal yang sekarang ini terkenal juga manasik haji ya. Cuman kita belum sampai tahu ini ternyata ada manasik hati juga. Nah, cukup menarik juga untuk kita ketahui. Mungkin akan Ustadz Reza Sarif akan menerangkan atau menjelaskan apa yang dimaksud dengan manasik hati tersebut. Untuk mungkin menyingkat waktu, maka saya persilakan Ustadz untuk segera mengisi kajian kami ini. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Bu Dian. Izin berapa lama kita penyampaian materi di luar diskusi? Sampai mungkin kita zuhurnya jam berapa ya Ustadz ya? Jam 12. Setengah 12, lebih awal. Di awal, jadi mungkin 11.15 ya Ustadz ya. Nanti kita 15 menit kita diskusi ya? Iya, betul. Baik. Ya, masih Ustadz. Mari. Panggilnya lebih baik Gus Reza aja daripada Ustadz. Oh iya. Oh ya oke. Gus Hari Reza ini ya Ustadz ya. zuhurnya 11.44 Ustadz. Oh ya, berarti masih lumayan lah, masih ada waktu ya. Terima kasih Gus Reza, silahkan Ustadz. Baik. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi allafna baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Fa asbahna bi ni'matil ukhuwah. Fa asbahna bi ni'matil Qur'an. Wa asbahna bi ni'matit tarbiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man khafa maqama rabbih
wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qala ta'ala bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'maru min ummati ma baina sittin ila sab'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Para hadirat, jamaah, ibu-ibu, majelis Salsabila ya Bu? Betul ya? Ya, Salsabila, Ustaz. Salsabila yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah, bermunakosyah, sekaligus bermuhasabah. Kita bisa bertatap muka, mudah-mudahan tatap muka ini bisa menjadi sarana untuk melakukan pengajian dan pengkajian terhadap sumber ajaran kita, yaitu Al-Quranul Karim dan juga As-Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir di sini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ditempatkan di tempat yang terbaik, maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Di penghujung hidup kita, insya Allah mudah-mudahan kita semua ditakdirkan husnul khatimah. Amin. Dan insya Allah kita dikumpulkan bukan hanya di dunia ini, tapi juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada satu pertanyaan yang menarik, seperti tadi sudah disinggung sedikit oleh Bu Dian. Kok judulnya unik? Manasik hati. Yang sering kita dengar manasik haji ya, Bu? Ya. Haji ya, ya. Apa ada hubungan antara manasik hati dan manasik haji? Ya, pasti ada hubungan. Namun dengan perbedaan satu huruf ternyata memberikan satu pengaruh yang sangat signifikan, pengaruh yang sangat luar biasa. Kenapa judul ini saya angkat dengan 3 pertimbangan? Yang pertama, insya Allah yang hadir di sini pun saya yakin rata-rata sudah menunaikan ibadah haji. Yang belum, mudah-mudahan dilancarkan niatnya. Yang sudah, mudah-mudahan disempurnakan hajinya yang sudah dilaksanakan. Amin, insya Allah. Di dalam hadis yang sudah sangat masyhur, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Al-Hajr Mabrur, haji mabrur itu laisal jaza illal jannah. Tidak ada balasan untuk orang yang hajinya mabrur kecuali surga. Sejauh yang saya tahu, kami belajar dari para guru, para ustadz, para syekh, para ulama, kami hampir tidak menemukan hadis sejenis ini. Dalam artian, hadis yang secara definitif, secara spesifik menjelaskan ketika kita melaksanakan ibadah tersebut, itu langsung balasannya adalah surga. Kecuali ibadah haji. Tidak kita temukan pada ibadah sholat, ibadah puasa, atau ibadah zakat. Dan ibadah-ibadah yang lain. Maaf, bukan bermaksud untuk meremehkan dan mengurangi kontribusi ibadah lain, tetapi jelas dalam hadis ini menyebutkan bahwa siapapun yang mendapatkan haji mabrur, maka insya Allah tidak ada keraguan sedikit pun tempatnya adalah di surga. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sekembalinya kita dari tanah suci Mekah menuju tanah air Indonesia yang kita cintai ini, benarkah kita sudah membawa oleh-oleh haji mabrur? Ini pertanyaan. Karena yang disebut hadis itu bukan sekedar haji, tapi haji yang mabrur. Karena boleh jadi orang yang menunaikan ibadah haji itu banyak. Dari sejak tahun 1922, zaman pemerintahan penjajahan Belanda sudah difasilitasi orang berangkat haji dengan menggunakan kapal laut. Jadi kalau rata-rata 100.000 saja dari tahun 22 sampai tahun 2024, tidak kurang sudah 2 juta lebih manusia Muslim Indonesia yang diberangkatkan melalui Indonesia menuju ke tanah suci Mekah. Jumlah yang tidak sedikit, 2 juta, walaupun jumlah musliminnya 200 juta. Kurang lebih 1% ya. 1% dari jumlah muslim, populasi muslim di Indonesia yang sudah menunaikan ibadah haji. Tapi betapa sayangnya orang yang sudah mengeluarkan
uang yang cukup besar, dia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, meninggalkan keluarga yang dicintai selama beberapa waktu di tanah suci Mekah. Tapi ketika pulang, tidak mendapatkan haji mabrur. Padahal itu yang kita targetkan. Dengan haji mabrur, insya Allah menjadi surga. Hadiah dan balasannya adalah surga. Lantas bagaimana dengan nasib orang yang tidak haji mabrur? Boleh jadi ada yang disebut dengan haji mardut. Saya mengistilahkan ada 3 model orang menunaikan ibadah haji yang sekembalinya dari tanah suci Mekah ke tanah air. Ada yang pulang membawa oleh-oleh haji mardut. Diambil kata roda yaruddu, artinya tertolak. Hajinya mardut, haji yang tertolak. Kenapa disebut tertolak? Jangankan bicara soal nilai. Secara fikihnya saja sudah tidak memenuhi persyaratan. Misal, pada saat rukun haji itu harus ihram, bahkan saya waktu membawa rombongan jamaah haji pun masih menemukan jamaah yang teledor dalam masalah ihram. Bayangkan Bu, sudah pakai pakaian ihram, di dalamnya masih pakai celana pendek. Padahal tidak dibolehkan orang yang sudah ihram itu menggunakan pakaian apapun kecuali hanya 2 lembar kain putih yang ada dalam tubuh kita. Kalau untuk laki-laki. Tapi ada yang masih lolos pakai celana pendek. Itu otomatis ihramnya batal itu. Mardut. Jangankan bicara nilai, secara fikihnya saja sudah tidak dibenarkan. Atau bahkan yang konyolnya, Bu Hani, melempar jumroh pakai botol aqua. Dia pikir asal melempar, pokoknya apa saja yang penting melempar. Padahal jelas itu disebutkan harus menggunakan kerikil. Kerikilnya pun juga bukan yang segede-gede bola tenis, bukan, tapi yang kecil gitu. Karena itu bisa membahayakan jamaah haji yang lain. Dengan confidence-nya, dengan PD-nya dia lempar itu aqua, dia pikir dia sudah melesaikan melontar jumroh. Syariatnya nggak diikutin. Nggak diikutin, jadi mardut. Ya, istilah orang sekarang itu ambiar udah. Semua biaya yang dikeluarkan udah ambiar, sudah nggak ada gunanya. Ya, dia harus mengulangi lagi haji yang berikutnya karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, haji makbul. Disebut makbul karena secara fikih dia sudah memenuhi persyaratan. Ihramnya benar, tawafnya benar, sa'inya benar, kemudian lempar jumrohnya benar, mabit di Minanya benar, Musdalifahnya benar, Arafahnya benar, semua benar. Tapi kenapa sebut makbul bukan mabrur? Karena secara syariat dia sudah memenuhi persyaratan, tetapi nilainya belum mendapatkan seperti yang dimaksud dalam haji itu sendiri. Jadi secara ritualnya dapat, tapi spiritualnya nggak dapat. Secara statusnya dia sah, tapi secara nilainya dia nggak dapat. Itu yang disebut haji makbul. Insya Allah diterima oleh Allah, tapi tidak membawa perubahan dalam kehidupan. Nah, baru yang ketiga yang kita harapkan adalah haji mabrur, yang bukan hanya secara ritualnya saja sudah sah, tapi juga dia memiliki spiritualitas. Ada nilai-nilai, value, qimatun yang mereka bawa sampai di tanah air. Misal, kan namanya haji mabrur, diambil kata albir, ya. Birru, ya birru, albir, ya. Mabrur, mabrur itu orangnya. Jadi mabrur itu orang yang berbuat kebajikan. Apa bedanya, Gus, antara kebaikan yang disebut dengan istilah bahasa Quran albir, al-khair, al-ma'ruf? Apa bedanya? Tentu saja kosa-kosa kata yang kita temukan dalam Al-Quran yang berbeda dimaksudkan untuk makna yang berbeda, kan? Tidak mungkin Allah menyebutkan dengan 3 istilah berbeda dengan maksud yang sama. Pasti masing-masing punya kekhususan. Kapan Allah menggunakan ma'ruf, kapan Allah menggunakan al-khair, dan kapan Allah menyebutkan al-hasanat, kapan Allah menyebutkan mabrur. Saya mencoba mencari padanan yang paling pas ya untuk bahasa kita, bahasa Indonesia. Kalau al-khair itulah kebaikan, bir itu kebajikan. Apa bedanya kebaikan dan kebajikan? Kalau kebajikan itu orang yang sudah memiliki proses internalisasi. Jadi Budian bisa bayangkan, Budian sukanya apa? Kopi, teh, atau apa? Kopi. Kopi, oke. Ibu nyeduh air panas dengan kopi, kemudian ibu aduk. Sekarang saya tanya pada Budian. Budian bisa nggak memisahkan antara kopi dengan airnya sekarang?
Nggak bisa kalau dicampur, Ustaz. Sudah dicampur kan, Bu? Nggak bisa. Iya. Sudah Makanya menyatu. disebut dengan air kopi. Sudah menyatu, Karena antara Ustaz, air ya? dan kopi sudah menyatu. Kalau istilah Iya. kimianya itu sudah mengalami proses coherence, ya. Dia sudah menyatu. Kita nggak bisa pisahkan. Nah, begitulah perumpamaan Budian. Kalau orang yang sudah disebut mabrur, antara kebajikan dengan dirinya sudah nggak bisa dipisahkan, Bu. Sudah menyatu. Ketika bicaranya yang baik. Ketika melihat, yang dilihat yang baik-baik. Ketika mendengar suara-suara yang baik yang didengar. Begitu mendengar yang lain, itu kayaknya alergi. Apa nggak nyaman gitu. Kemudian tangannya ringan sekali untuk bersedekah. Kakinya enteng banget ke majelis ilmu. Dimanapun, dia akan berusaha datang. Ada undangan silaturahim, dia datang. Ada orang meninggal, dia sambangi. Ini yang sudah sebut ngebrul. Kalau bahasa ekstrimnya dalam psikologi itu, addicted, Bu Hani. Addicted itu apa? Kecanduan dalam berbuat kebaikan. Tagihan, ya? Ketagihan. Kebayang nggak sih Bu Hani kalau orang sudah kena putau itu ya, anak muda udah kena putau, itu kalau lagi nggak dapat putaunya itu mereka gigil, menggigil. Iya. Gelisah Gemeter. gitu, Ustaz, ya. Iya, Bu, gelisah. Bahkan saya dapat laporan dari jamaah saya di beberapa majelis talim ibu-ibu, itu Gus sampai jual yang namanya tabung gas demi dapatkan uang untuk bisa dapatkan putau itu. Gorden, Bu, ditarik, gorden rumahnya dicabut, Bu. Dijual hasilnya untuk beli putau. Begitu udah dapat putaunya, langsung dia tenang gitu. Nggak cemas lagi, Bu Dian. Kenapa? Karena sudah terpenuhi kebutuhan. Nah, bayangkan itu yang terjadi antara seorang muslim dengan kebaikan. Dengan bir tadi, yang disebut mabrur tadi. Allahu Akbar. Jadi sudah menyatu, Ustaz, ya. Iya, jadi menggigil, Bu Hani. Ya, nggak bisa bikin kebaikan, kebingungan, ya. Bu Hani lagi naik mobil, tiba-tiba, ya biasalah ada pengemis kan. Nggak tahu, tiba-tiba enteng aja gitu. Apa yang di dompet keluar aja, Bu. Nggak ada hitung-hitungan. Nggak nanya dulu, ini kamu pengemis pura-pura nggak mikir, ya. Kamu cuma, ya nggak mikir lagi. Kamu jangan rekayasa nih. Saya sering dengar loh ada viral, itu cuma pura-pura jadi pengemis, tapi intinya adalah dia ingin dapetin duit. Nggak lagi nanya, Bu. Soal itu dia menipu, itu urusan dia dengan Allah kan. Pahalanya Bu Hani tidak berkurang loh. Karena niatnya kan sedekah. Iya. Walaupun itu disalahgunakan oleh dia, itu urusan dia. Nggak ada hubungan. Pahala kita tidak dikurangi gara-gara dia menipu. Enteng, Bu. Begitu ada renovasi di kompleksnya Budian, kami butuh jamaah tambahan 100 juta untuk renovasi masjid kita. Itu langsung, oke, berapa nomor rekening? Langsung transfer 100 juta. Nggak ada merasa kehilangan uang 100 juta. Kenapa? Itu yang namanya mabrur tuh kayak begitu. Nah, mestinya kalau orang sudah haji mabrur, balik ke tanah air, itu seperti itu. Yeah. Kebayang nggak Bu Ani kalau memang alumni haji itu rata-rata mabrur ke Indonesia? Serasa KPK nganggur, Bu. Iya kan? Yeah. Karena udah banyak yang berubah. Loh, ini jangan-jangan si koruptor juga pergi haji loh. Koruptor pergi haji loh, Bu. Anggota dewan banyak yang pergi haji loh. Menteri juga pergi haji. Gubernur, wali kota. Tapi kenapa mereka masih korupsi? Hajinya haji mardut mungkin, atau haji makbul tapi belum mabrur. Nah, pertanyaan pentingnya adalah, lantas apa, Gus, penyebab utama mereka belum haji mabrur? Setelah saya coba teliti, saya amati, saya lihat secara langsung di lapangan, saya akhirnya mendapatkan satu kesimpulan. Mereka telah melaksanakan manasik haji, tapi belum manasik hati. Ini penting, Bu Hani. Jadi sebelum manasik haji yang ritual tadi, panduan fikihnya, yuk hatinya dimanasik dulu. Bukan hajinya saja dimanasik, hatinya harus dimanasik. Jadi disiapkan sebelum haji. Disiapkan sebelum berangkat haji ya, Ustaz, ya. Betul. Preparation. Planning itu perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Hendaklah kau merencanakan, memplanningkan apa yang akan kamu kerjakan besok. Apalagi ini urusan haji. Rukun Islam itu apa, Ustaz? Maaf. Ya. Kenapa, Bu Dian? Ya, gimana, Bu Dian? Kalau itu manasik itu sendiri, manasik itu sebenarnya mempersiapkan. Baik, saya persiapan apa? Pelan-pelan ya, Bu. Kita mulai. Saya di poin pertama saya mau menunjukkan kepada ibu-ibu sekalian betapa pentingnya manasik hati sebelum manasik haji. Itu poinnya. Ya. Yuk benahi hatinya dulu sebelum hajinya berangkat.
Insya Allah kalau manasik hati beres, kemudian dia manasik haji, ritualnya juga sudah dibenahi sesuai dengan syariat dan fikih, balik ke tanah air, mudah-mudahan haji mabrur, hadiahnya surga. Itu yang kita mau cari kan. Ya. Sehingga pembahasan tentang manasik hati ini menjadi sangat penting. Tentu saja 1 jam tidak cukup ya Bu Dian, Bu Hani, tetapi nggak apa-apa. Kita sekilas saja, nanti kita ada program pendalaman. Nanti saya akan sampaikan di bagian akhir. Bagaimana nanti metode pendalamannya. Baik, kita masuk poin kedua. Kata manasik hati berarti ada 2 kata ya Bu Dian. Kata manasik dan kata hati. Apa itu manasik? Manasik itu diambil kata nusuk. Ya. Tanasuk. Manasik itu adalah menata, Bu. Menata, mengolah, mengelola. Jadi kenapa harus sesuatu itu dimanasik? Supaya tertata dan terkelola. Bayangkan, kalau kita haji nggak ada manasik, orang begitu sampai di Masjidil Haram, langsung sa'i, Bu. Kan harusnya kan tawaf dulu misalnya. Kan ada urutannya. Nggak bisa tiba-tiba langsung masuk Padang Arafah. Padang Arafah ada tanggalnya. Berapa lama di sana? Nggak bisa terus seminggu kita di Arafah, hanya semalam saja. Kemudian apa yang harus dikerjakan di Musdalifah? Berapa kali kita melempar jumroh? Berapa hari kita harus mabit di Mina? Itu yang disebut dengan pengelolaan. Ada penataan. Nggak suka-suka kita. Ada aturan mainnya. Ada SOP-nya. Kalau di dalam perusahaan. System Operating Procedure. Itu maknanya manasik secara bebas, Bu Dian. Menata, mengelola, mengolah, sehingga tujuan tercapai. Itu yang pertama, kata manasik. Yang kedua adalah hati. Kenapa harus hati? Kenapa hati yang harus dimanasik? Tapi sebelum saya jelaskan kenapa harus hati, saya ingin tanya ke ibu-ibu semua yang ada di sini. Kalau bisa jawab, silakan boleh kirim di kolom chat, atau mungkin langsung buka mic-nya. Yang disebut dengan hati itu di dalam Al-Quran itu kan ada banyak istilahnya. Apa bedanya antara hati yang disebut dengan kolbun, kemudian ada yang namanya fuadun, ada yang disebut dengan lubun, ada yang disebut dengan soderun, apa disebut dengan ruhun. Kalau kita baca di terjemahan Departemen Agama, Bu, itu hampir semua kata-kata yang saya sebutkan tadi disebut hati. Loh, jadi hati yang mana? Kalau di bahasa Inggris, semua sama istilahnya. Hati itu ya heart, jantung ya heart. Tapi bahasa Arab ini luar biasa. Dia memiliki jumlah kosakata yang paling banyak di dunia. Kurang lebih 2 juta kosakata. Bahasa Inggris cuma 600.000. Bahasa Indonesia 400.000. Tapi bahasa Arab tertinggi di dunia. Jumlah kosakatanya sampai 2 jutaan. Jadi wajar kalau ada kata-kata bahasa Arab yang belum bisa diterjemahkan secara khusus di bahasa Indonesia. Karena dia punya kekhasan. Ya, multi tafsir. Silakan, mungkin ada yang bisa menjawab. Ya, hati bagaimana kolbu ya, Ustaz ya? Kolbun. Ada kolbun, ada fuadun, mana bedanya? Kita lihat di dalam itu bedanya ya. Kalau saya sih contoh, setahu saya hatinya kolbu itu, Ustaz. Kolbu ya, oke. Yang ditahu oleh masyarakat, sebagaimana Bu Hani ketahui adalah kolbun itu hati ya kolbun gitu. Iya. Tidak kalau salah. Fuad itu otak kecil, Ustaz ya. Otak kecil, oke. Makasih Bu Dian. Ada lagi mungkin yang lain, boleh nanti kirim kolom chat. Ya. Izin nih bisa screen ya? Bisa. Saya udah kejadian co-host tadi, Ustaz. Ya, saya mau bikin sketch aja biar mudah dibayangkan. Sudah kelihatan, Bu? Sudah. Oke, baik. Saya buat ada 3 lingkaran. Oke. Paling dalam misalnya merah. Kemudian kita buat luarnya adalah kuning. Kemudian kita buat lagi ada hijau. Ya. Berarti di sini kita menemukan ada 3 bagian. 1. Maaf, ini 2. Ini 1. Kemudian ini 3. Dan ini 4. Jadi kalau boleh diumpamakan yang saya sebut tadi adalah semuanya hati, maka ternyata hati itu ada 4 lapisan, Bu Dian.
Itu yang di dalam Ada paling 4. kecil ya Ustadz ya. Yang nomor 4 ada Ya, titik kecil kan ya. ya ada titik kecil ya. Hmm. Ya. Jadi kita lihat yang paling luar dulu. Nomor 1 ini disebut dengan istilah sodrun. Sodrun. Nah, ini saya tulis sodrun. Sod, dal, dan ro. Itu yang tersebut di dalam surat An-Nas. Bu Hani. Ya. Alladzi yuwaswisu fi Sudurina. sudurinas. Nah, itu sudur itu bentuk jamak dari sodr, Bu. Sodr itu singularnya. Sudurun Pluralnya jamaknya ya. adalah sudur. Sudrun jamaknya. Jamaknya sudur. Sodrun tunggalnya, Oh, sudrun tunggalnya. sudur, Oke. sudur adalah jamak. Yang di surat An-Nas itu jamak, Bu. Ya. Alladzi Untuk semua manusia ya, yuwaswisu untuk semua fi manusia jadi jamak. sudurinas. Ya. Jadi setan itu menggoda kita dengan cara apa? Was-was. Modusnya adalah memberikan was-was ke dalam Sodrun. dada, bukan hati, Jadi, tapi disebut lebih tepat dada manusia. Oh, itu yang paling luar ya, Ustadz ya. Yang luar. Yang istilahnya aku berdebar-debar, berdegup, ya, gemetar. Itu kan itu fenomena yang terlihat secara fisik ya. Sudur, sodor. Itu yang pertama. Sudur. Ya, sudur atau sodr, sodrun. Sodrun. Nah, yang kedua yang tadi Bu Hani bilang yaitu kolbun. Nah, ini kolbun ada di posisi nomor 2. Kolbun. Kof, lam, dan ba. Sodrun, kolbun. Ini ya Bu, jamaknya kulub. Oh, kulub ya, oke. Tunggalnya kolbun, jamaknya kulubun. Kulub. Nah, kolbun itu diambil dari kata dasarnya Bu Hani, kollaba, yukollibu. Artinya yang berbolak-balik. Iya, hati yang bolak-balik, oke. Makanya ada doa ya Bu, yang kollibal kulub, sabit kolbi ala dini. Ala dini, ya. Ya, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Berarti belum stabil Bu kolbun itu Bu. Dia bisa bolak-balik. Iya. Makanya disebut Quran juga ada kolbun mayit. Memang ada kolbun mutmainah, tapi juga ada kolbun mayit, ya. Kolbun marid, ya. Contohnya surat Al-Baqarah, Bu. Munafik disebutnya apa, Bu? Fi qulubihim maradun. Hati mereka ada penyakit. Oh, berarti orang munafik punya hati juga, Bu, tapi hatinya ada penyakit. Kalau orang kafir disebutnya kolbun mayit. Hati ada tapi mati. Mayit. Oh, nggak jadi berfungsi. di kolbunnya ya, gitu ya. Kolbunnya disebutnya kolbun. Kenapa nggak disebut yang lain, Bu? Karena memang bisa berubah. Yang masih bisa berubah itu yang di kolbunnya. Betul. Dia tergantung input, Bu. Kalau inputnya lebih dominan adalah yang baik, dia ikut baik. Gitu. Okay. Nah, makanya ada hadis disebutkan Rasulullah dalam riwayat Muslim, saya tizamanun yu'minun yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yusbihu mu'minan wa yusbihu kafiran. Nanti akan ada satu zaman, satu masa di mana orang beriman paginya, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Itulah hati, Bu. Maaf ya, nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan nggak seperti itu terjadi di majelis kita, Bu. Hari ini ikut majelis nih, Ibu ini. Sore udah ke diskotik, Bu. Nauzubillah min dzalik. Ya kita kan nggak tahu, Bu. Namanya hati, bisa berubah. Tapi ada yang, maaf, Bu Hani ketemu dengan seorang muslimah yang berpakaian you can see di sebuah klub malam, tapi tiba-tiba dia langsung hijrah, Bu, pakai jilbab dan ikut ngaji dan makin istiqomah. Itu siapa yang menduga? Iya. Siapa yang menduga gitu? Seorang Sayyidina Umar yang dulunya preman, super preman, tiba-tiba jadi khalifah kedua masuk Islam. Kan gitu, Bu. Siapa yang mengira? Gitu. Nggak ada yang tahu. Stop juga ya. Betul. Jadi kollaba. Belum stabil, Bu. Kita masuk yang ketiga. Di dalamnya lagi. Jadi lapisan yang ketiga, Bu. Lapisan lebih dalam dari kolbun. Namanya fuadun. Oh, oke. Fuadun. Nah, tulisnya gitu, Bu. Fa, waw ditambah hamzah, kemudian tambah alif, tambah dot. Iya. Dal. Fuadun. Fuadun. Bentuk jamaknya afidah. Fuadun. Bentuk jamaknya adalah afidah. Seperti di dalam Quran surat 17 ayat 36. Nah, boleh itu nanti bisa dilihat. 17 Al-Isra ayat 36, Bu. Bunyinya apa? Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuad. Oke. Ulaika kana anhu mas'ula. Ingatlah,
Jangan kau mengikuti sesuatu yang nggak ada ilmunya, harus ada argumentasi dan dasar yang jelas. Walaupun yang ngomong itu profesor, doktor, 17 kiai, triliun. habib, kalau nggak ada dasarnya, tidak ada alasan buat kita menerima. Karena ukuran kita bukan siapa yang ngomong, tapi nilai yang disampaikan benar nggak. Walaupun anak kecil, anak muda, tapi ngomongnya benar, ikutin. Kenapa? Karena pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai tanggung jawab. Nah, Allah menggunakan kata hati di situ juga hati, tapi bahasa Arabnya dipakai dengan bukan kolbun, tapi fuadun. Nah, fuadun itu lebih dalam daripada kolbun. Bedanya Nanti kita gimana? akan baik, nanti kita akan bahas, Bu. Yang penting saya jelasin artinya dulu ya, Bu. Oke. Iya, Nah, iya. fuadun. Kemudian yang paling dalam, ya, inilah inti dari hati. Ini yang luar biasa. Disebutnya lubun. Lubun. Ya, hati yang paling dalam. Paling dalam. Intinya bentuk hati. jamaknya, Bu, albab. Maka ada istilah ulil albab. Ulil albab, ya. Terjawab sekarang kan? Oh, Ya. maksudnya ulil albab itu diambil dari kata dasarnya adalah lubun. Lubun. Jadi jamaknya albab. Albab. Ini yang paling stabil, Bu. Target kita, Bu, Ulil manasik albab, hati itu jadi sampai nembus ke lubun. Bukan hanya main di soder, main di permukaan, bukan juga sekedar di kolbun, bukan sekedar di fuad, sampai ke lubun. Tetapi memang ada proses. Nggak bisa ujuk-ujuk, tiba-tiba simsalabim langsung loncat ke lubun. Tidak, ada prosesnya, ada tahapannya. Nah, sekarang supaya mudah dibayangkan apa hubungan masing-masing ini, lapisan-lapisan ini, sekarang saya ingin memberikan gambaran seperti dalam sebuah pesawat terbang. Ya, Bu ya. Kebetulan saya dulu kan pernah juga sekolah di pendidikan latihan penerbangan Curug. Saya sekolah penerbang. Nah, jadi saya tahu persis tentang aerodinamika. Ya. Ibu lihat di pesawat, Ibu perhatikan nggak pernah di hidungnya itu ada semacam lapisan khusus yang warnanya beda dengan badan pesawat. Dia kayak agak karet gitu, Bu. Iya. Di hidung pesawat. Iya. Iya, Bu, ada ya, Bu ya. Nah, itu adalah, Bu, sensor. Iya, ada. Itu namanya sensor, Bu. Sensor radar. Yang kalau sensor itu robek atau rusak, maka akan mengganggu pembacaan pilot terhadap instrumen radar. Radarnya juga ikut kacau nanti. Makanya kalau nggak dipakai, ditutup dia, Bu, supaya aman. Tidak diganggu oleh binatang, tidak diisengin sama orang, gitu. Dia ditutup. Nah, si sensor itu, Bu, namanya solder, Bu. Paling luar ya, Ustaz ya? Ya, paling luar. Itu sensor. Solder itu sensornya. Seluruh wilayah dada itu adalah sensornya. Apa yang berdampak terhadap sudur itu ya, terhadap sudur kita, sensor kita, itu akan mempengaruhi kinerja daripada kolbun. Jadi kolbun itu tergantung input, Bu. Input sensornya. Contoh, sensor yang paling efektif ya, paling cepat berpengaruh kepada kehidupan manusia itu ada 3, Bu, disebut oleh para ulama. Yang pertama adalah ainun, mata. Kedua, uzunun, telinga. Dan ketiga adalah lisanun, mulut. Maaf, contoh ya. Saya kasih contoh yang ekstrim, Bu. Kemudian, silakan mulai hari ini sampai seminggu ke depan, matanya, Bu, silakan Ibu manjakan. Lihat apa saja, Bu. Yang dilarang Allah, lihat. Semua yang diharamkan Allah, lihat. Percaya, Bu, nggak lama setelah itu kolbun Ibu akan sakit. Karena inputnya kan soldernya, sensornya udah ngaco. Nggak dipilih dan dipilah, nggak difilter. Apa aja dilihat. Bu Hani, maaf. Tiba-tiba Ibu selesai pengajian ini, telinganya dipakai untuk dengerin apa aja, Bu? Musik heavy metal lah, musik yang jegrang-jegreng segala macam, yang aneh-aneh, ya, yang nggak karuan. Pasti terpaksa atau tidak terpaksa, hati Ibu akan ikut kena pengaruh, terkontaminasi. Kenapa? Karena inputnya tadi. Atau salah satu jamaah di majelis Salsabila ini, maaf, Bu, tidak kontrol sensor mulutnya. Maaf, fitnah, hoax, gibah, ngomongin orang, ngejelekin orang, mencela orang, pasti hatinya akan tercemar. Jadi netral sebenarnya kolbun ini, tergantung input. Kalau inputnya bagus, dia akan bagus. Kalau inputnya negatif, ya dia akan ikut negatif. Makanya disebut kolaba, dia masih netral.
Bisa dipahami sampai sini Bu Dian ya, Bu Hani ya? Ya. Bisa, Ustaz. Oke. Bagian dalam lagi sekarang. Fuad. Fuad itu adalah hati nurani. Lebih dari kolbun, Bu. Lebih dari kolbun. Itu yang orang sebut dengan istilah God spot. Suara manusia pada dasarnya adalah suara Tuhan. Kalau dia fuadnya masih tidak diganggu oleh kinerja si kolbun. Jadi kolbun yang rusak ini juga akan berpengaruh kepada nanti fuadun. Tapi fuadun jauh lebih stabil. Kolbun tuh masih bisa terpengaruh, Ustaz ya? Masih bisa terpengaruh, tergantung lingkungan, bacaan, tontonan. Dari 3 itu kan, mata, hati, telinga. Betul, Mata, dari telinga, lisan. sensornya. Ya. Nah, yang menarik adalah yang keempat, lubun. Ustaz, yang ketiga gimana Ustaz tadi? Yang ketiga itu kan ini apa? Fuad itu hati nurani, Bu. Fuadun. Fuadun itu hati nurani. Oh, hati nurani. Hati nurani itu tergantung dari si kolbunnya juga ya? Tapi jauh lebih stabil, Bu. Maksudnya adalah kalau kita sudah bisa stabil. membenahi sampai ke fuadun, jauh lebih konsisten dia dibandingkan kolbun. Kolbun masih bisa bolak-balik, Bu. Kalau fuadun enggak. Sudah lebih agak stabil. Nanti kita akan ceritakan bagaimana cara kita manasik hati itu yang mana, nanti kita akan hubungkan ke sana nanti. Ya. Clear ya, Bu ya? Kemudian sekarang lubun. Lubun itu adalah saripati, Bu. Intisari. Intisari. Ya. Yang paling stabil Ustaz ya? Iya. Nah, sekarang saya menghubungkan dengan hidayah nih, Bu. Pertanyaannya sekarang, apakah kita semua yang hadir di Majelis Salsabila sudah merasa mendapatkan hidayah? Gimana Bu Hani, Bu Dian? Merasa sudah dapat hidayah belum? Boleh gair, Ustaz? boleh. Kita kembali ke form ya, ke Zoom. Gimana Bu Hani? Sudah dapat hidayah? Sudah, Ustaz. Insya Allah sudah, Ustaz. Oke, sepakat. Setuju. Pertanyaan berikutnya, kalau Bu Hani, Bu Dian, dan semua yang hadir di sini merasa sudah dapat hidayah, pertanyaan saya, hidayah yang mana? Nah, itu tinggal tergantung. Hidayah ada 5, Bu. Oh, ada 5. Ada 5 level. Ada 5 level, Ustaz ya? Yang pasti hidayah udah ada, Ustaz. Ada hubungan dengan yang tadi. Iya. Dengan lapis-lapis hati. Supaya makin clear, makin jelas. Oh, di situ penyebabnya. Baik, saya bahas. Bisa jadi muhasabah kita, Ustaz ya? Betul ya. Paling dasar adalah yang memang sudah otomatis, sudah built-in. Otomatis begitu bayi lahir udah dikasih hidayah ini. Namanya hidayah fitriyah. Hidayah fitrah. Udah pasti, Bu. Itu sudah janji Allah. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah. Dalam hadis disebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir ke muka bumi lahir dalam keadaan fitrah, bersih dari segala dosa, sudah dikasih nilai-nilai kebenaran. Walaupun orang tuanya Kristen, orang tuanya Yahudi, orang tuanya komunis, ateis, anaknya adalah Islam, fitrah, bersih. Maka di dalam Islam tidak ada istilah itu baptis. Fitrah. Tidak ada istilah baptis. Kalau baptis kan dosa turunan. Bayi lahir itu masih udah dosa, Bu. Bayi itu kalau di agama Nasrani itu berdosa, maka harus dibaptis. Baptis itu dibersihkan. Kalau di Islam enggak. Udah fitrah. Bayi lahir itu suci. Gitu. Fitrah dia, bersih dari segala dosa. Maaf ekstrimnya, walaupun lahir dari proses perzinahan atau perkosaan, bayinya adalah bersih, suci. Yang haram jadah itu orang tuanya, bukan anak. Tidak ada istilah anak haram jadah. Jadi kita harus mulai, Bu, luruskan di masyarakat yang salah. Tidak ada, ini anak haram jadah. Oh maaf, Pak, bukan haram jadah. Anaknya nggak salah. Kalau dia meninggal, dia masuk surga loh, Bu. Yang salah orang tuanya. Karena dia belum balik. Belum kena hukuman taklif fikih syariat. Belum balik. Bayi itu masih murni, bersih. Bu Dian masih ingat nggak kisah Nabi Khidir sama Nabi Musa? Ingat nggak, Bu Hani? Iya, yang di Al-Kahfi kan? Salah satunya apa, Bu? Nabi Khidir ngebunuh anak. Iya. Anak kecil kan? Iya.
Diprotes sama Nabi Musa, ini anak gak salah kok dibunuh. Karena ada bocoran, Bu, Nabi Khidir, bahwa anak ini nanti ke depannya akan nyusahin orang tuanya, jadi kafir. Dibunuh itu supaya tidak menyusahkan orang tuanya. Anak itu pun tetap masuk surga, masih kecil kan? Iya. Ya, jadi dua-duanya bagus. Anaknya juga bagus, ya dia akan masuk surga juga walaupun dia dibunuh. Kemudian orang tuanya pun juga akan terjaga keimanannya karena tidak diganggu oleh anaknya nanti kalau udah dewasa. Dan buat Nabi Musa, ini pelajaran juga kebaikan. Subhanallah. Dan itu bukan asas keinginan pribadi Nabi Harun karena sudah ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti kita bahas lagi. Baik, clear ya, Bu? Fitrah. Itu modal dasar. Kita belum masuk ke yang tadi 4 lapisan. Nah, masuk lapisan yang pertama. Lapisan yang kedua ya. Tingkatan kedua. Lapisan pertama yang tadi, sudur. Oh, ini masih hati ya? Iya, masih berhubungan, Ibu. Nggak, maksudnya tadi lagi bicara hidayah kan baru ya, level hidayah fitriyah, modal. Modal. Ya, modalnya, Bu. Jadi agak di luar dari lapisan hati tadi. Ya, karena sudah dikasih modal kan? Ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke lapisan, Ibu. Lapisan luar kan tadi sodor kan? Sodor ya, kan? sodor. Nah, itu namanya hidayah hawasiyah. Nama keduanya itu, tingkatan nama keduanya, Bu. Ya. Hawasiyah. Gimana caranya supaya yang namanya sodrun itu juga harus dapat hidayah, namanya hidayah hawasiyah. Hawasiyah itu panca indera, Bu. Oh. Hawasiyah. Pakai hawasiyah. Yang tadi 3 itu ya, Ustaz ya? Apa kalau 5, Bu? 5. Tapi saya bahas 3 kenapa? Karena ini yang paling vital. Oh. Ya kan? Ada lidah kan? Ada hidung kan juga termasuk panca indera kan? Ya, mata, tapi yang paling kuat itu 3 tadi. Telinga, mata, dan mulut, lisan. Berarti cara supaya si sodor ini nggak ngaco, maka harus dikasih hidayah hawasiyah. Bagaimana bentuknya? Sederhana. Telinganya dibuat lebih akrab mendengarkan ayat Quran. Matanya digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mulutnya dibiasakan untuk mengucap yang baik-baik saja. Man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu kata Nabi. Kalau kau beriman kepada Allah dan hari akhir, enggak usah ngomong yang aneh-aneh, ngomong yang baik. Kalau nggak mampu, diam. Ya. Udah, itu aja. Takut-takut, Bu, keceplosan. Begitu ceplosan ngomong yang jelek, nah kena dah tuh sodornya. Sodornya kena tuh, sensornya mulai rusak. Berpengaruh nanti ke dalam lagi, kolbun. Kena lagi nanti akhirnya, koslet. Jadi kayak pintu masuk juga ya, Ustaz ya? Iya, entry point-nya dari situ, Bu. Kalau udah nggak dijaga dari pertama, wah berat. Jadi makin ke dalam makin susah, Bu. Makin berat. Ya mumpung masih di luar, masih sodern, ya kita kendalikan. Kan masih bisa kita kendalikan. Nah, hari ini tantangan para orang tua adalah bagaimana menjaga, ya, membuat satu pertahanan terhadap apa? Disodor itu. Berat, kenapa? Gadget. Iya. Udah bisa buka kemana-mana, Ustaz. Waduh, yang namanya YouTube, Bu, udah nggak ada sensor. Iya. Apa juga bisa dilihat. Ya kan? Nah, ini kan tantangan buat kita. Kalau dia tetap membiarkan dirinya terus bebas berselancar di dunia maya, tanpa ada batasan-batasan, pasti lama-lama hatinya sakit, kolbunnya sakit. Padahal baru level kolbun tuh, belum ke dalam lagi, Ustaz ya? Belum ke dalam lagi, lebih berat lagi, Bu. Oke, udah paham ya, Bu ya? 2? Ya. Hidayah hawasiyah. Hidayah panca indera. Mari kita lihat di Quran surat 7 ayat 179. Saya keluarin ini ayat Qurannya. Ya. Biar kita bisa lihat sama-sama. Surat 7 itu surat Al-A'raf. Okay. Iya, walaqad zarokna. Ya, jahannama katsiraw. Iya. Jinni wal ins. Saya keluarin ya, Bu, nih. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang udah saya kasih tanda itu. Walaqad zarokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adanu la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Sungguh telah kami penuhi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa mereka masuk dalam neraka jahanam? Mereka punya hati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah.
Mereka punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak, dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Nah, Ini juga cuma 3 ya, yang dipakai Iya. indranya. Iya, yang pertama disebut sensornya, langsung masuk kolbun kan? Ya. Nah, ini sudah masuk hidayah. Hidayah. Hawasiyah sudah ya, Bu? Ya udah. Ya, hawasiyah itu berarti ke sudur. Sekarang kita masuk kepada yang ketiga ya, yaitu al-kolbun. Ya. Lahannya adalah al-hidayah ilhamiyah. Ilhamiyah. Apa itu ilhamiyah? Kalau bahasa Inggrisnya itu inspirasi, Bu. Inspirasi, pencerahan. Atau kalau dalam bahasa akademis, insight. Bahasa anak muda, aha. Bahasa pergaulannya, ngeh. Oh itu, Mas. Itu berarti sudah insight tuh, Bu. Kita ngaji tuh nyari itu kan, Bu. Bukan hanya nyari ilmu, nyari insight. Ya. Karena di situ poinnya. Oh, itu maksudnya, Gus. Baru paham saya. Itu udah masuk ketiga itu. Kalau hanya ilmu kan hanya di luar ya. Kalau insight iya di luar. Kan yang mata ngelihat mata ngelihat ustadznya lagi nerangin kan gitu. Mata ngelihat slide-nya ustadz gitu kan. Telinga dengerin suaranya ustadz. Itu baru sodor hawasiyah. Harus masuk ke ilhamiyah. Apakah yang diterangkan oleh ustadz, ditampilkan, diucapkan itu bawa insight nggak? Betapa banyak orang ikut pengajian pulang nggak bawa apa-apa. Kan sayang. Padahal kita targetnya kan mau cari insight. Subhanallah. Dapat insight banyak banget dari Ustadz tadi. Itu jadi dia udah benar insight. Ini yang Fuadun ya Ustadz ya? Yang sudah masuk. Oh belum, Bu? Belum. Kan tadi ya baru kolbun, Bu. Oh, ini masih kolbun. Masih kolbun, belum. Saya belum masuk Fuadun. Oh, oke. Kolbun itu makanannya hidayah ilhamiyah. Oh, kan tadi baru sodur soal yang pertama ya. Jadi saya ulang lagi ya. Sodur itu kan pertama hidayah fitriyah itu modal di luar di luar lapisan, Bu ya. Kemudian masuk ke lapisan sodur itu hidayah hawasiyah. Kemudian masuk ke kolbun hidayah ilhamiyah. Ilhamiyah, oke. Nah, kalau ke nabi namanya wahyu, Bu. Tapi kalau ke manusia namanya ilham. Makanya ada di dalam Quran surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bahasanya apa, Bu? Fa'alhamaha, ilham. Kami telah ilhamkan kepada manusia kefasikan dan kedurhakaan. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan ketakwaannya, dan sungguh jeleklah orang yang menghancurkan ketakwaannya. Itu udah bicara kolbun tuh, Bu. Udah bicara kolbun. Jadi supaya kolbun ini bisa stabil, dia butuh makanannya apa, Bu? Hidayah ilhamiyah. Nggak cukup hanya ilmu. Makanya kita lihat banyak orang yang pulang pengajian kok nggak berubah nih orangnya. Masih begini-begini. Karena yang dikumpulkan cuma ilmu. Tamatu akliyah, walaisa tamatu amaliyah. Dia menikmati keilmuan tapi tidak menikmati rasanya, nggak dapet, insight-nya nggak dapet. Yang bikin orang berubah kan insight, Bu. Ya. Berarti di situ rasa kali ya, Ustaz ya. Ya harus dapat, rasa tuh harus dapat. Sampai timbul kesadaran, Bu. Al-wahyu kalau dalam bahasa Quran tuh, bahasa Islam tuh al-wahyu, bukan wahyu ya. Wahyu itu wahyu, tapi wahyu pakai ain. Wahyu itu kesadaran. Wahyu. Bahasa Inggrisnya consciousness. Ya, Ustaz, di sini udah bisa sampai level merubah akhlak perilaku dia nggak? Belum. Proses sudah. Kalau yang tadi yang di kolbun, Bu, masih berupa kolbun yang tadi ilhamiyah itu disebutnya itu adalah masih ada faktor eksternal. Iya, jadi belum sempurna, Ustaz ya. Iya. Tapi sudah bisa merubah akhlaknya yang bersangkutan, Ustaz ya. Udah. Karena udah dapat insight itu kan. Disebutnya bukan akhlak, Bu. Disebutnya adalah suluk, perilaku. Karakter, perilaku. Ya. Mas belum karakter, masih suluk, perilaku. Okay. Behavior itu bisa berubah, Bu. Iya. Masih bisa berubah.
Nah, kalau sudah karakter udah lebih tinggi lagi, Bu. Ya. Ini baru behavior ya. Kalau Bu Hani orangnya jujur, berkarakter jujur, udah nggak bisa dipisahkan. Bukan Bu Hani kalau nggak jujur gitu. Itu udah karakter, Bu. Tapi ketika Bu Hani berperilaku jujur, kali ini doang jujur, kemarin dia bohong, bisa berubah, Bu. Itu perilaku. Itu perilaku, oke. Behavior. Behavior ya. Tes psikologi hanya mengukur behavior, bukan karakter. Hati-hati, Bu. Ya. Hati-hati dengan jebakan Batman, tes psikologi. Tapi bukan berarti nggak penting. Kita harus tahu gambaran tentang potensi bakat anak ya, future-nya kayak apa. Tapi itu sifatnya temporer. Sehingga jangan heran kalau ada dulu waktu tes minat dan bakat itu cocoknya di bidang sosial, tiba-tiba dia cocok berkembangnya jadi seorang scientific. Itu kan berubah ya, Ustaz ya. Karena nanti ada ekosistem, ada lingkungan yang akan berubah dia. Bacaan-bacaan dia itu bisa berubah. Orang tua kan ada 3, Bu. Orang tua biologis, ayah ibunya, orang tua akademis, gurunya, dan orang tua sosiologis, yaitu tokoh masyarakat dan panutan dia. Lingkungan ya. Jadi makanya sekolah yang bagus itu melibatkan 3 orang tua. Yang masih kurang adalah komite ada, tapi belum melibatkan yang namanya lingkupan sosial. Setiap sekolah itu harus ada panutan-panutan yang dijadikan sebagai acuan. Bukan sekolah, bukan guru, bukan orang tua, tapi ada panutan. Makanya itu yang disebut oleh Profesor Koni Setiawan, tidak ada sistem pendidikan yang paling baik yang pernah saya lihat di seluruh dunia kecuali pesantren. Kenapa, Bu? Di pesantren itu lengkap. Ya. Ada guru, dan memang idealnya pesantren itu orang tuanya tinggal di dekat pesantren, Bu. Bukan orangnya di Jakarta, pesantrennya di Medan. Nggak dapat. Biologisnya dia nggak dapat. Idealnya memang pesantren itu ada di tempat di mana orang tua itu tinggal. Orang tua biologisnya ada, orang tua akademisnya ada, orang tua sosiologisnya ada. Nah, itu yang ideal. Baik, kita balik lagi ke poin kita. Kita bergeser sekarang ke Fuad ya, Bu. Ya. Kalau tadi kolbun makanannya adalah hidayah ilhamiah, inspirasi, maka kalau kita ngaji, yang mesti dikejar adalah bukan keilmuannya, tapi insight-nya. Kejar sampai dapat insight. Termasuk hari ini, Ibu jangan pulang sebelum dapat insight yang saya sampaikan. Nggak usah banyak-banyak, kadang-kadang cukup 1 kalimat. Oh, ini insight-nya. Udah, selesai. Cukup. Itu akan menjadi modal Ibu untuk berubah. Seperti kata manasik gitu ya, udah ada insight. Ya, itu ada insight-nya. Oke, baik. Kita bergeser sekarang ke yang ketiga. Fuad. Keempat. 4 ya, maaf ya, keempat. Iya, 4. Keempat. Kita masuk ke 4. Hidayah taufik. Oh, taufik. Nah, beda, Bu. Di sini kita harus membedakan bedanya hidayah sama taufik apa. Yang menarik kita bahas. Tadi ada hidayah fitriyah paling luar, kemudian masuk ke sodor itu ada hidayah hawasiyah, masuk ke kolbun hidayah ilhamiah, kemudian ke fuad hidayah taufik. Ini yang masuk ke dalam yang lebih dalam lagi, Bu, taufik. Fuad ya. Ya, fuad. Bagaimana membayangkan simbolisme daripada hidayah dan taufik? Begini. Bu Hani jalan di atas rel kereta api. Kebayang ya, Bu? Selama Ibu berjalan di atas rel kereta api sampai ujung, itu artinya Ibu yang disebut dapat hidayah. Rel kereta api itu adalah Shiratal Mustaqim atau Islam. Selama Bu Hani masih berada dalam Islam, itu berarti Ibu dapat hidayah. Ya. Hidayah. Ya. Tetapi yang disebut taufik, ada kemungkinan nggak, Bu Hani, ketika lagi jalan di atas rel kereta, keluar? Ada, ya. Mau beli sesuatu, mau ngapain. Pertanyaannya, kalau udah keluar, bakal balik nggak? Kadang-kadang ada yang nggak balik loh, Bu. Udah keluar, nyimpang, nggak balik lagi. Tergantung, Ustaz. Nah, intervensi Allah yang membuat si muslim ini balik lagi ke jalan ke rel kereta, itu sebut taufik. Oh, jadi ada intervensi dari Allah ya, Pak, ya? Intervensi Allah. Bukan semata-mata usaha kita. Iya. Kayak dijaga gitu loh, Bu Hani. Iya. Ini Allah sayang banget sama Bu Hani. Jangan sampai. Maaf nih, saya ambil contoh yang ekstrim. Ya namanya manusia, wajar ya Bu Hani. Ngelihat ibu-ibu yang apa, ibu-ibu seleb pada pergi ke diskotik. Boleh sekali-sekali ya, pingin tahu nih Bu Hani. Alhamdulillah, Bu, mobil mogok. Itu dijaga Allah. Sakit, pokoknya ada aja, Bu. Bensin habis, aki habis. Nah, Ibu pulang kan otomatis nggak jadi ke sana. Udah gitu, hujan deres.
berarti Ibu Hani Allah masih sayang. Ibu nggak dikasih izin pergi ke diskotik. Keinginan ibu ditunda. Itu udah taufik tuh, Bu. Kan bukan Jadi kalau maunya ibu. kita futur gitu terus ada yang ngembaliin itu berarti Allah ada di Itu situ. Allah masih sayang, Bu. Makanya kalau Bu Dian jadi guru, kalau udah ngadepin murid yang bandel banget, ibu nggak mau ngasih nasihat lagi kan? Terserah kamu mau ngapain, terserah mau jungkir balik nggak ada urusan. Karena ibu udah nggak sayang lagi sama dia. Tapi kalau Ibu Dian masih sayang sama dia, pasti ngingetin nggak, Bu? Iya, Ayo, iya. Nak, nggak boleh gitu. Kamu tuh masih bisa jadi orang baik. Ayo, yuk kamu insaf. Itu berarti ibu masih sayang kan? Iya. Itulah sayangnya Allah sama kita yang mukmin. Begitu menyimpang, Masya Allah. ditarik lagi sama Allah. Jangan. Ini nggak benar. Makanya hati-hati nih Bu Ani. Kalau kita mau buat jahat, terus dibuat loss sama Tuhan, hati-hati. Berarti Allah sudah mulai lepasin penjagaan. Nauzubillah min dzalik. Istidraj itu Ustaz ya? Iya, bisa istidraj. Kok ketika aku ninggalin sholat, rezeki lancar ya? Tapi kenapa pas lagi sholat, rezeki kayak susah? Mending gue nggak usah sholat. Nah, ini istidraj, Bu. Apa hubungannya? Atau mungkin kalau kita lagi rajin terus kayak nggak di maksudnya nggak diiniin hajat kita terus kita bilang jadi kita menurun gitu, lepas dari Allah gitu. Aneh, giliran mau pengajian saya ribut mulu sama suami, mending besok usah ngaji dah. Biar lebih rukun sama suami. Lah kan nggak, ini gimana justru kan keluarga sakinah itu ketika berada di bawah naungan Al-Qur'an kan gitu. Belum malah menjauhi Al-Qur'an. Clear ya? Iya. Makin dapat insight di sini ya. Dapat Ustaz, alhamdulillah. Nah, makanya mohon maaf nih Bu Dian, karena sering jadi MC mungkin Bu Dian ya. Mulai dibiasakan, Bu. Jangan pakai istilah-istilah yang menurut saya salah kaprah. Contoh, di akhir MC biasa bilang wabillahi taufik wal hidayah. Itu salah, Bu. Yang benar wabillahil hidayah wat taufik. Karena tidak mungkin orang dapat taufik sebelum dapat hidayah, Bu. Orang Kristen nggak dapat taufik, Bu. Dia harus dapat harusnya wabil hidayah ya. Karena levelnya udah level 4 ya. Iya, Bu. Nggak ada orang di luar Islam tuh dapat taufik. Harus dapat hidayah dulu, baru taufik. Jadi gimana Ustaz tadi wabil hidayah? Wabillahil hidayah wat taufik. Wabillahi hidayah. Tapi kalau ibu agak keder, ya udah nggak usah pakai tapen taufik. Wabillahi hidayah, udah selesai. Oh iya. Jadi taufiknya diganti hidayah. Kalau sekarang kan selama ini yang umum yang udah jamak semua orang MC wabillahi taufik wal hidayah. Ditukar ya, wal hidayah ya ditukar. Karena kata waw itu kan preposisi, Bu. Dalam bahasa Inggris itu adalah menghubungkan, connecting. Contoh. Dan ya. Eat and drink. Urutan kan, makan dulu baru minum kan? Gitu. Jadi kalau ibu taruh di depan, berarti kan terbalik gitu. Minum dulu baru makan. Minum dulu baru makan, jadi nggak pas. Makanya wabillahil hidayah wat taufik. Itu yang benar. Oke, Bu ya. Makin jelas. Ini lebih menarik lagi, Bu, paling dalam. Subhanallah ini. Saya juga masih dalam proses belajar, Bu, untuk sampai ke ini yang paling inti nih, indahnya hidup nih udah paling dalam ini. Lubun. Jadi taufik ini adalah makanannya si Fuad itu ya, Ustaz ya? Betul, Bu, Fuad. Makanya doa kepada Allah bukan hanya minta hidayah, Bu, tapi juga ya Allah berikanlah taufik pada kami. Takut aku menyimpang, kembaliin lagi ya Allah, aku tetap ingin berada di kebenaran. Oke, boleh lanjut, Bu. Masuk yang terakhir adalah lubun atau bahasa jamaknya adalah albabun. Makanannya adalah subhanallah al-hidayatul hikmah. Wisdom, itulah Bu intisarinya dari seluruh kehidupan. Bukan ilmu, hikmah. Hidayatul hikmah. Al-hidayatul hikmah. Al-hidayatul fitriyah, al-hidayatul hawasiyah, al-hidayatul ilhamiyah, al-hidayatul taufik, al-hidayatul hikmah. Ini untuk di terakhir, Bu, yang lubun. Nah, kita lihat, Bu, ada ayatnya nih, Bu. Mohon dibaca nih, Bu. Al-Baqarah 269. Silakan. Siapa yang duluan? Boleh dibaca. Boleh terjemahannya. Al-Baqarah 269, Bu. Jelas banget ayat ini menjelaskan. 269 ya? Ya. Saya baca boleh, Bu Dian. Artinya boleh. 269. Ya. 269. Itu ada sebentar. Dia memberikan hikmah Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki,
Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, Ibu lihat tuh bahasa Arabnya apa, Bu? Ulil hikmah. albab. Ya, Bu? Albab, ya. Nah, buat siapa, Bu? Hikmah itu buat siapa? Buat ulil albab. Oh, Yu'til kan hikmata may jamaknya yasha. albab ya, Ustaz ya? Iya, kan jamak. Jamaknya Bukan yang satu. albab ya. Iya, ya. Iya. Yu'til Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakaru illa ulul albab. Subhanallah. Luar biasa. Kami berikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Barang siapa dapat hikmah, dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Siapa tuh yang dikehendaki? Dijawab sama Allah, Bu. Ulil albab. Oh, berarti yang ulil albab itu yang akan dikasih sama Allah hidayatul hikmah. Ada yang berpendapat ulil albab itu orang yang berpikir gitu ya, Ustaz ya. Itu nanti ada penjelasan lain, Bu, di dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Itu adalah di antara sifat-sifat ulil albab, kerjaannya dua. Berzikir dan berfikir. Zikir dan mikir. Oh. Iya. Ada orang mikir doang, nggak zikir, sesat. Zikir saja tapi nggak pakai fikir, ya akhirnya bodoh gitu kan. Itu sifatnya, Ustaz ya. Kerjaannya, Bu. Kerjaannya. Salah satu ya apa ya istilahnya aktivitas yang dilakukan itu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orangnya ulul albab itu zikirnya dimanapun, Bu. Fikuli makan. Anywhere, everywhere, every time, every place, every condition. Apa aja pokoknya zikir. Kemudian wa yatafakkaru, dan mereka selalu bertafakur terhadap apa yang ada di langit dan di bumi. Zikir, fikir. Tapi zikir dulu, Bu. Kalau fikir dulu nanti nggak nyampe. Zikir dulu baru fikir. Zikir, fikir. Makanya urutan ayatnya zikir dulu baru fikir. Fikir itu iman ada dulu sesuatu ya. yang terjadi ya, Ustaz ya. Dihubungkan dengan Allah. Jadi dia mikirnya udah pakai frame-nya frame Allah, Bu. Karena zikir itu udah iman dulu ya, Ustaz ya. Iya. Kayak orang barat, Bu. Kurang apa coba pinternya mereka. Tapi nggak membuat dia masuk Islam, Bu. Harusnya dia dapat hidayah. Tapi kalau dia sudah mulai dari zikir, karena dia mulai ingat, dia percaya adanya Tuhan, begitu dia pelajari ilmu pengetahuan, wah dia masuk Islam biasanya, Bu. Dr. Maurice Bucaille, ilmuwan oceanologi dari Prancis, masuk Islam gara-gara ngelihat ada dua laut yang bertemu, loh kok nggak saling bercampur? Dibaca sama temannya profesor juga, surat Ar-Rahman, langsung masuk Islam, Bu, hari itu juga. Luar biasa, kok Muhammad tahu ya? Muhammad 14 abad tahu udah menjebarkan tentang masalah ini. Bukan kata Muhammad, ini kata Allah yang disampaikan Nabi Muhammad. Berarti dia memang dia Nabi Allah. Langsung masuk Islam, Bu. Dr. Maurice Bucaille. Itu karena tadi dia dimulai dia udah punya sadar Tuhan gitu. Tapi kalau yang orientalis nggak bisa, tetap aja. Malah digunakan untuk menghajar Islam. Dijelek-jelekin lah Islam. Nah, sekarang pertanyaannya, Bu. Apa itu hikmah? Ya kan? Jadi kalau kita melihat satu kejadian, terutama musibah biasanya ya, komentar masyarakat awam kalau ada musibah, terus misalnya gini, Bu Hani punya teman baik, maaf, suaminya meninggal. Apa di antara pesan Bu Hani pada si istrinya almarhum? Yang sabar, yang iri. Yang sabar. Ambil hikmahnya. Betul kan? Hikmahnya iya. Betul. Ya. Pasti ini terbaik, ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya. Ya. Berarti kalau Ibu nyampaikan begitu, Bu Hani, artinya hikmah itu kan adanya setelah kejadian ya? Iya. Iya. Nah, Bu, yang dimaksud ayat ini, hikmah itu sudah dibocorkan Allah lebih awal. Orang pada yang tahu, Allah udah kasih tahu duluan. Itu disebut hikmah, Bu. Rahasia tersembunyi yang tidak semua orang tahu, tapi Allah sudah kabarkan kepada orang itu karena Allah memilih dia. Contohnya tadi saya sebutkan, Nabi Khidir. Bedanya apa Nabi Khidir dan Nabi Musa? Nabi Musa kan Nabi juga, bahkan Nabi dia termasuk 25 Nabi yang harus diimani oleh kita. Sedangkan Nabi Khidir tidak termasuk yang 25 Nabi kan? Yeah. Tapi dalam soal belajar, Nabi Musa belajar apa Nabi Khidir? Kenapa? Nabi Khidir dapat hikmah, Bu. Dapat bahasa kita ini bocoran lah, Bu Hani. Gitu loh. Bisa nggak selain Nabi manusia dapat hikmah? Bisa, selama dia masuk kategori ulul albab. Asal dia memanage hati yang namanya lubun tadi. Jadi hikmah itu rahasia yang tersembunyi yang diberikan pada Allah ya. Iya. Allah. Rahasia tersembunyi yang hanya Allah tahu yang diberikan kepada manusia. Iya, jadi misalnya X-Files.
the untold stories kan gitu Bu. Kalau istilah dalam dunia, ya dunia film tuh orang nggak tahu, ya, tapi saya udah tahu duluan. Ini misalnya ya, misal saya dapat hikmah. Mohon maaf nih Bu ya, ini contoh aja. Bu Dian, mohon maaf, perbanyak istighfar kalau ada hutang dilunasi. Karena saya dapat kabar Bu Dian besok meninggal. Seharusnya kan nggak boleh. Tapi Allah titipkan kabar itu kepada saya. Tapi saya nggak boleh bilang ke Bu Dian besok jam 10 pagi Bu Dian akan, saya bocorin nih informasi langit nih ke Bu Dian. Nggak boleh Bu. Hanya boleh ngasih isyarat. Bu Dian perbanyak ibadah ya. Kalau ada masih sangkutan piutang, selesainya Bu. Kenapa Gus? Enggak apa-apa. Sekedar mengingatkan. Benar Bu, besok meninggal beliau. Berarti saya dapat hikmah Bu. Bukan saya lebih pintar, saya dibocorin lebih dulu dibandingkan orang lain kan Bu. Justru ini berat Bu Hani. Kenapa? Amanah. Hari ini ada orang yang dapat bocoran seperti itu malah dikomersilkan. Bu Dian, saya mau kasih informasi, tapi ada maharnya Bu Dian ya. Maharnya 15 juta. Tapi kalau seperti itu nanti Allah udah nggak akan ngasih mahal lagi dong Ustaz. Nggak boleh Bu, nggak boleh. Maksudnya orang tersebut kalau melakukan komersialisasi tadi, Allah kan juga akan murka, nggak akan dikasih hikmah lagi. Itu kan juga ujian buat dia Bu. Bisa juga istidrat juga kan yang Allah uji orang ini. Tadinya Allah ingin angkat kalau dia bisa jaga, tapi ternyata ya udah makin jauh sekalian. Ujian ya, orang Jawa sebutnya wangsit Bu. Coba kalau nggak diperkuat dengan akidah, jago, takutnya nanti jadi sesat. Akhirnya muncullah tuh Lia Aminuddin, ya Bu ya, dapat wahyu dari malaikat Jibril. Ya, Mosadek ngaku nabi baru. Ini kan gitu, rawan Bu. Apakah ini benar hikmah atau ini bisikan setan? Kan tipis. Hati-hati. Ngaku ketemu nabi, terus nabi memerintahkan ini itu yang nggak ada ketentuan dalam hadis. Ya, nah itu hati-hati. Itu jebakan-jebakan. Kalau ada orang yang pernah mimpi ketemu nabi gitu gimana Ustaz? Ya sekarang pertanyaannya untuk apa? Ya enggak, maksudnya dia nggak pernah cerita gitu. Iya, justru kalau orang yang udah ketemu dia nggak akan cerita Bu. Itu kan pengalaman personal ya Bu ya. Tujuannya apa? Dengan dia Allah ingin membuat dia itu lebih komitmen dengan sunnah Nabi. Kan gitu Bu. Ada satu pelajaran. Itu cara Allah dalam mendekatkan hambanya. Nah, tapi dimungkinkan kan kita bisa mimpi ketemu Nabi kan? Bisa. Tapi bukan untuk jadi konsumsi publik. Apalagi sampai di-explore ya. Di-expose. Ya adalah ya, saya gak usah sebut orangnya ya. Ada 1-2 ustadz yang begitu kan. Akhirnya justru dia mendemonstrasikan. Akhirnya apa? Menggampangkan, dikit-dikit ketemu Nabi. Dikit-dikit ketemu Nabi. Ya kita kan nggak tahu. Itu kan dari versi dia, apa benar kita nggak tahu. Namanya juga mimpi kan Bu. Bu Hani juga bisa besok tuh langsung ngaku-ngaku ketemu Nabi bisa. Mimpi aku tadi semalam Bu Dian ketemu Nabi. Ya kan? Harusnya kita introspeksi. Kalau memang benar itu Bu, artinya apa? Ya Allah, aku bersyukur. Apalah, manusia hina ini kok sampai mimpi ketemu Nabi. Kan gitu Bu, harusnya kan kita mawas diri. Kenapa? Oh jangan-jangan Rasul ingin mengingatkan kita. Jangan-jangan beliau cinta sayang sama kita, tapi saya agak menyimpang. Yuk kita banyak istighfar kan gitu Bu. Itu kan harusnya jadi perbaikan diri, bukan untuk expose. Termasuk Lailatul Qadar kan nggak usah diceritain Bu. Biarlah orang merasakan bahwa kita termasuk orang yang dapatkan Lailatul Qadar. Dari apa? Dari perbuatan kita. Ini orang beda banget ya setelah Ramadan. Nah, itu ada perubahan, ada perubahan ya Ustaz ya. Iya, ada Bu. Haji mabrur nggak usah diklaim. Alhamdulillah saya haji mabrur, nggak usah. Perbuatan dia aja. Benar nggak mabrur? Kenapa harus diklaim? Justru belum mabrur kalau ngomong gitu Ustaz. Malah dipertanyakan kemabrurannya. Ikhlas nggak sih nih orang? Jadi semuanya melihat dari perilaku kita Ustaz ya. Iya. Makanya kan kata Nabi, innama bu'itu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita ngaji makin kenceng tapi akhlak nggak jelas itu. Nah, kalau udah bicara akhlak tuh yang tadi yang kelima ini Ustaz ya, ke inti hati. Udah karakter Bu. Ya maksudnya bicaranya di hati yang terakhir ini yang intinya. Iya, dari mulai fuad sampai ke itu udah bicara masalah karakter. Ya. Mulai dari mulai fuad sampai ke dalam itu udah mulai karakter. Iya. Cuma ada istilah khusus Bu, kalau yang untuk lubun tadi, itu ada istilah Quran di Al-Baqarah 138 Bu, namanya sibghah. Oh, sibghah Allah gitu ya tadi ya. Iya, sibghat Allah. Wa man ahsanu min Allahi sibghah. Al-Baqarah 138. Coba dibaca Bu Hani.
138. Sibghatullah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sibghah Allah, siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Oke, saya kasih contoh ya, Bu. Kalau orang yang sudah sampai ke tingkat lubun, ya, nggak penting, Bu, apakah dia orang pintar atau orang bodoh. Ibu tahu Bilal nggak? Iya. Dia tahu. Bilal, gara-gara dia syahadat, Bu. Dia dijemur di tengah padang pasir, perutnya ditindih batu yang besar, dicambuk berkali-kali. Dia nggak mau itu. Terus dia dipaksa. Untuk Ucapkanlah sesembahan kita, tetap ahad. Ya. Sampai orang bertanya, hai Bilal, udahlah, ngalah aja supaya kamu nggak disiksa. Apa kata beliau? Semakin mereka menyiksa, betapa nikmatnya aku disiksa oleh mereka. Kan lucu, Bu? Iya. Nggak masuk akal, Bu Dian. Orang disiksa kan sakit ya, tapi beliau malah tersenyum, menikmati siksaan itu. Ini, Bu, kalau udah sampai lubun tuh kayak gitu, Bu. Sibuk tuh udah begitu, sibuk udah susah. Bisa maaf ya, Bu, menikmati. sampai maaf ya, tubuhnya itu dimutilasi, Bu, untuk supaya keluar Islam, nggak akan bergerak, nggak akan bergeming. Iya. Itu yang nggak pengaruh ya. Ya udah Itu menikmatin itu Ustaz ya, udah menikmatin. Iya. Dekat sama Allah. Orang mati di tiang gantungan, ya, diberondong peluru oleh musuhnya, meninggalnya senyum. Itu yang mereka cari sebenarnya, syahid masuk surga. Yang kayak sahabat itu Rasul lagi sholat ditusuk gitu juga nggak biasa. Iya. Abu Dujana dilemparin panah udah kayak tanduk, kayak landak. Banyak anak panah. Ini tetap aja sholat. Iya. Tapi nggak terasa tuh darahnya udah mengucur, Bu. Tetap nikmat sholat mengalahkan rasa sakit. Kita apa ya, nggak ada apa-apanya. Nah, makanya kan, Bu, kita ngaji udah di mana nih sekarang? Iya. Di Soder. Maaf ya, Bu Hani, saya tuh senang yang ikut ngisi pengajian kayak gini. Kenapa? Pasti yang ikut ibu-ibu di masjid kayak gini itu yang memang mau serius ya. Kalau di tablik-tablik akbar itu kan show ya, Bu. Ustadz tuh kayak selebritis. Saya udah agak mengurangi hal yang gitu. Buat saya jadi entertain gitu. Jadi saya sendiri juga menyampaikan jadi nggak dapat sesuatu ya. Apalagi jamaah. Isinya ketawa ketiwi. Bukannya nggak boleh, ketawa adalah bagian dari proses mencairkan suasana. Tapi kalau didominasi dengan itu, ini yang lagi digemari masyarakat kan yang begitu-gitu, Bu Hani. Yang ringan-ringan, Ustaz. Iya. Ya nggak apa-apa. Jadi nggak akan bergerak ke lapis yang paling dalam. Dia hanya berputar antara saudara kolbun. Bolak-balik itu aja, Bu. Maju mundur Ustaz ya. Iya. Nah, udah kelar ya sekarang hidayah sama lapisan hati. Di mana letak kata manasik hati? Manasik hati itu ngebahas manasik, menata, mengelola dari mulai sudur sampai al-babu. Lubun. Tapi ini belum ya Ustaz ya, manasiknya ya? Materinya belum. Baru pengenalan. Nah, tapi nggak apa-apa. Saya akan kasih dasarnya, baik yang dari mulai sodar sampai dengan ulubun itu prinsipnya sama. Ya, 3. Kita sebut trilogi, Bu. Yang pertama adalah bahasa Arabnya takholli. Nih saya tulis ya, Bu, biar nanti. Ya. Biar nggak salah ya. Motifnya nggak salah. Ya. Bahasa Arabnya. Saya pakai ini. Ini saya hapus dulu. Pertama adalah ini apa Ustaz yang takhol ini? Oh. Ini apa yang mau metode trilogi. Metode ya. Metode untuk manasikati, Bu. Pertama takholi. Ya. Ta, kho sama lam tabaya. Takholi. Oke. Yang ini saya hapus ya, Bu. Ini saya hapus ya. Udah tulis ya, Bu ya. Udah. Ya. Ya, yang kedua sekarang adalah bedanya di ini aja, Bu, di huruf keduanya. Tajal ini maaf. Ini yang kedua adalah tahalli. Tahalli. Ini tahalli. Ya. Yang kedua pakai H ya. Tadi kan kho ya. Ini kho, sekarang hal. Tahalli. H kecil. Ya, H kecil. H tipis. Hames.
Ya, Tahalli. hamas. 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 Tahali. Nah, yang terakhir, ini saya hapus dulu. Yang terakhir adalah tajalli. Oh, pakai jim. Jim, tajalli. Jadi gampang ingatnya, Bu. Takhalli, Ya. tahalli, wa tajalli. Tajali. Tajalli. Baik itu di sudur sampai ke lubun sama, Bu. Prosesnya sama. Cuma nanti muatan di dalam setiap poin itu yang berbeda nanti. Apa itu takhalli? Takhalli itu diambil dari bahasa Arab, artinya adalah membersihkan. Membersihkan. Takhalli itu membersihkan. Tahali. Tahalli, Ibu, mengisi. Tajalli, menghias. Kalau tahalul bahasa deh. Beda lagi, Bu. Oh, betul lagi ya. Itu tahalul itu menggunduli. Menggundul lagi ya. Memotong Soalnya rambut. pakai taha. Itu lamnya 2, Bu. Nah, kalau ini Lamnya kan 2 ya. Kalau itu Iya, lamnya 2. tasdid. Kalau ini lamnya 1 tapi tasdid. Ya, kalau itu Tahalli. Kalau itu tahallul. Tahallul. iya, pakai tasdid itu ya, Ustaz. Iya. Bagaimana menggambarkan 3 hal ini? Saya umpamakan dengan sebuah gelas. Gini, Bu Dian. Saya punya gelas, Bu. Gelasnya berdebu dan kotor. Saya mau masukkan dalam gelas ini susu. Susu itu bergizi, bermanfaat. Saya paksa masukin ke dalam gelas yang kotor tadi. Apa efeknya, Bu? Susunya jadi apa, Bu? Jadi kotor. Buram. Jadi apa, kotor, jadi basi. Iya. Salah susunya nggak, Bu? Salah Salah kita ya. gelasnya. Susunya kan tetap bagus. Ya salah Tapi gelasnya. diterima di wadah yang nggak bagus, yang kotor. Wadahnya belum dibersihin ya. Jadi susunya jadi ikut rusak. Iya. Nah, susu itu, Bu, adalah isinya. Gelas itu adalah Wadahnya. Wadahnya. Ya, harus dibersihin wadahnya. Ya. Si hati itu adalah gelasnya. Yang mau diisi apa nih? Nah, pastikan bersih dulu gelasnya, baru boleh diisi. Setelah diisi, baru dihias. Ya, Itu dulu hubungannya. Nah, banyak di antara kita ya, nggak urutan, nggak marotibul a'mal. Ya. Apa yang dikerjakan itu tidak berurutan, tidak sistematis. Dia ngisi terus, Bu, tapi yang diisi masih kotor. Akhirnya apa, Bu? Tabrakan tuh antara yang kotor dengan yang mau ngisi yang baru. Contoh, Bu. Kita ngaji nih, Bu. Sebelum kita ngaji, kita masih punya kebiasaan-kebiasaan buruk. Terus kita mulai ikut ngaji. Kebiasaan buruk tetap nggak dibersihin. Ngaji, kebiasaan buruk masuk lagi. Jadi akhirnya draw terus, Bu. Naik iman 10, kebiasaan buruknya bikin minus 10 lagi. Jadi 0 terus, kapan naiknya kalau begini? Itu yang dibilang iman naik turun itu ya, Ustaz ya? Iya, iman naik tuh gara-gara ada apa, zikir, ada ibadah. Iman turun gara-gara maksiat. Contoh, itu yang disebut dengan SDMJ, Bu. Sholat terus, maksiat jalan. Sambil ngaji, tapi tetap maksiat. Ngeri, Bu, sekarang, Bu Hani. Yang namanya pornografi itu kan didominasi yang pakaiannya you can see. Sekarang yang jilbab pun sekarang berani, Bu, nampilkan itu dengan tetap berjilbab, tapi bawahnya nauzubillah ya. Bagian-bagian vital yang tidak pantas diperlihatkan pada umum dia perlihatkan. Atasnya jilbab, Bu. Bangga diperlihatkan video itu supaya viral. Itu kan yang saya bilang tadi, memadukan antara kebatilan dengan kebenaran. Jadi akhirnya kan selalu konflik, perang terus. Makanya urutannya bersihin dulu, walaupun tidak harus bersih secara sempurna ya, Bu. Kalau gitu nanti kapan kita belum diisi udah meninggal, repot juga. Kebanyakan bersihin terus, kapan isinya? Jadi simultan. Ya. Maksud saya simultan. Ya, bersamaan kita membersihkan, isi. Bersihin lagi, isi. Bersihin, isi. Nah, setelah udah mulai kelihatan bentuknya, baru dihias. Apa hiasnya? Akhlak. Dihias dengan akhlak. Ya. Packagingnya tuh akhlak, Bu.
Karena natijah, buah daripada yang diisi tadi adalah akhlak. Al-akhlak wa hamratul iman. Akhlak itu adalah buah dari iman. Sudah pasti orang berakhlak itu imannya bagus, imannya terbukti. Tapi kalau orang ngaku beriman tapi dia berakhlak, berarti imannya dipertanyakan. Imannya masih dalam bentuk ucapan, statement saja. Jadi taholi itu sebenarnya wadahnya, terus yang untuk bukan Bu, tahali. taholi itu perbuatannya, prosesnya. Taholi itu membersihkan, yang dibersihkan wadahnya. Wadah itu adalah hati. Taholi tadi itu kan yang taholi mengisi. Kalau tahali isi. Yang diisi adalah tahali isi. Saya belum bicara isinya, Bu. Belum bicara produknya ya. Baru bicara metode. Baru metode aja wadahnya. 3T. Taholi, tahali, tajali. Membersihkan, mengisi, dan menghias. Nah, sekarang kita bahas isinya. Apa yang harus dibersihkan? Nomor 1, bersihkan diri kita dari hal-hal yang diharamkan Allah. Apa itu yang diharamkan? Silakan dibuka buku fikihnya. Apa saja yang diharamkan Allah, kita bersihin. Zina, khomer, judi. Sekarang Bu, judi online 600 triliun duit menguap. 600 triliun, gak main-main Bu. Modusnya sekarang pakai games. Kadang-kadang quiz di HP. Dari mana duitnya? Pinjol. Udah tuh, kerjasama Bu. Pinjol sama judol tuh sama. Perputaran dananya luar biasa Bu, 600 triliun. Sedangkan pinjol 200 triliun. Skimnya tuh anak-anak lagi ya, Ustaz. Iya. Sekarang semua dengan gadget. Gadget ya. Judi, korupsi, manipulasi, apa aja Bu, membunuh, memfitnah, itu kan hal yang diharamkan Allah. Tinggalin. Dah, itu yang haram. Apakah cukup sampai di situ? Enggak Bu, lanjut lagi ke level yang kedua. Tinggalkan hal-hal yang syubhat. Syubhat itu adalah ma bainal halal wal haram. Wilayah abu-abu Bu. Jadi nggak jelas nih halal apa haram. Maka sebaiknya kita tinggalkan daripada kita nanti kecelek. Ternyata haram. Ya, kenapa dulu kita yang kerjain? Contoh, Bu Hani pergi ke luar negeri di daerah misalnya, contohlah di Eropa Timur misalnya, yang nggak jelas tuh makanan halal enggak gitu Bu. Terus kita makan daging, ya kan kita nggak tahu tuh dagingnya dari mana gitu kan. Itu kan subhat. Lebih baik kita ambil yang lebih aman, ikan atau mungkin sayur-sayuran itu, atau kita bawa dari Indonesia. Subhat. Itu contoh subhat. Itu kan cuma makanan doang Gus. Justru you are what you eat. Anda adalah apa yang Anda makan. Orang yang biasa makan babi, maka karakternya persis seperti babi. Harus clear dulu ya, itu tidak ada babi, halal, segala macam. Iya. Ini baru masalah makanan, Bu. Belum yang lain-lain, Bu. Banyak, yang subhat tuh banyak. Apalagi dalam dunia politik, banyak subhatnya, Bu. Politik kan abu-abu semua, Ustaz. Iya, semua abu-abu. Orang bermain di abu-abu. Gimana coba? Itu kan semua banyak kebohongan, Bu. Iya, benar disalahkan, salah dibenarkan. Dari mulai menangnya aja bohong, gimana mau berkah coba selama memimpin? Kalau cara memperolehnya itu dengan kecurangan, kan susah. Itu. Baik. Lanjut ya Bu ya. Setelah mampu meninggalkannya, membersihkan dari yang syubhat, turun lagi level yang lebih berat lagi Bu. Lagwi. Lam, la, wow. Lagwi. Seperti di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 3. 23 ya Ustaz. Surat 3. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ayat ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Apa beriman pas 23 ayat 3. Artinya apa Ustaz? Ya, sungguh beruntunglah orang beriman. Siapa orang beriman itu? Satu cirinya, orang yang khusyuk di dalam sholat. Yang kedua, orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Ya. Istilah kita Bu, wasting time. Kadang-kadang nggak sadar ya Bu Hani, kita lagi asik update status. Maunya cuma update status, mau posting
Tiba-tiba ada masuk ini, ada iklan ini, ada yang lagi viral, nggak terasa Bu, sampai zuhur baru kita bisa tutup handphone karena ada azan zuhur. Dari mulai subuh. Waduh, Ada yang begitu Bu. Kasih Iya, kan namanya orang lagi asik. nanggung katanya nanggung Ya nanggung, gitu. lagi rame nih, viral nih, gitu Bu. Itu nggak berhenti terus lancar terus. Lancar jaya. Duha lewat, ngaji lewat, gitu kan, zuhur kesiangan gitu. Ada aja nanti Bu. Itu lagwi. Kalau di bapak-bapak ini Bu, yang lagwi itu, perbuatan yang lagwi itu adalah ini Bu, rokok. Itu lagwi. Memang disebut haram tidak, tapi disebut halal juga enggak, disebut syubhat juga enggak. Banyak sebut lagwi. Lagwi itu adalah perbuatan yang sia-sia. Dari semua sudut ya lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya kan. kalau kita kayak ketemu teman-teman ngobrol-ngobrol gitu, itu lagui bukan Ustaz? Kenapa? Tergantung apa yang obrolannya. dibicarakan. Ya, Pertama niat kita apa? Terus materi pembicaraan. Tujuan kita apa? Ketika tujuan sudah tercapai, ya sudah, selesai. Tambahan yang lain, izin aja Bu. Maaf Ibu, saya ada keperluan lain, izin duluan ya. Ketika sudah tidak kondusif nih Bu Hani, pamit Bu, tapi dengan cara yang baik. Ya, mereka nggak terus. Jangan terus kita, maaf ya, saya frontal. Maaf ya Ibu, ini kayaknya udah memfitnah, udah berbicara yang nggak nyaman. Saya pamit. Nah, ini kan jadi nggak bagus juga Bu hubungan. Karena mereka kan frekuensinya belum sama dengan kita. Kita harus pandai-pandai bermain berkomunikasi, bernegosiasi ya, berkompromi dengan mereka. Kan saya berpikir gitu Bu, kalau bergaul itu mewarnai atau terwarnai. Selama saya masih bisa mewarnai, saya terus di situ. Tapi ketika ini kayaknya saya ngukur diri, saya bakal kena nih. Ya udah saya pamit. Tapi pamitnya dengan satu alasan yang sangat halus ya. Kayak misalnya tiba-tiba Bu Hani masuk ke dalam WA group, isunya fitnah, isunya posting-posting yang nggak benar gitu. Kita dimasukin dalam anggota itu. Daripada Ibu bertahan di situ, udah keluar aja live group. Tapi waktu live itu kita udah izin sama adminnya. Maaf ya, grup saya udah kebanyakan, takutnya lemot, izin ya. Dah, selesai. Kalau kita masih di situ kan kita kena tuh debu-debunya. Toxic. Ya toxic lah, ya otomatis. Ini baru babnya tentang takholi ya. Membersihkan. Ya, tapi isinya apa kita belum bahas lagi kan. Tapi ini udah gambaran. Episode berikutnya soalnya udah hampir. Oke, saya persingkat. Sekarang yang kedua, tahali. Apa yang harus diisi? Mulailah Bu isi dengan yang wajib-wajib dulu. Bertahap ke sunahnya Ustaz ya. Iya, sama kayak tadi juga yang haram juga. Yang haram dulu baru yang subhat. Jangan kita Bu, ya, istilahnya ninggalin rokok tapi masih minum minuman keras, kan lucu Bu. Loh. Mabok iya, rokok enggak ya. Kan rokok masih kategorinya adalah subhat ya, atau lagwi lah ya. Tapi yang haram malah dikerjain. Ibaratnya gitu. Tidak proporsional lah ya. Jadi wajib dulu. Setelah mengerjakan yang wajib tuntas, masuk ke yang bawah, sunnah. Kerjakan yang sunnah. Kemudian udah ngerjain 5 waktu, ya jangan lupa Bu, qobliyahnya, ba'diyahnya, sholat syuruknya, duhanya, tahajudnya. Insyaallah. Gitu kan? Gitu kan? Ya. Sudah bisa wajib, sunnah. Di bawahnya lagi, mandub. Mandub itu yang dianjurkan. Ya, dianjurkan itu maksudnya apa? Yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya kalau laki itu panjangkan jenggot, pendekkan kumis. Apa itu bukan sunnah, Rasul ya? Kenapa Bu? Itu bukan masuk sunnah. Nggak, itu bukan masuk sunnah itu. Mandub itu artinya sesuatu yang sifatnya adalah simat, ciri. Oh, ciri. Mencirikan. Karena dasar dari panjangkan jenggot itu untuk membedakan kita dengan ini Bu, dengan Yahudi dan Nasrani. Yahudi itu senang pas pakai kumis. Yahudi masang jenggot tapi nggak ada kumis, sedangkan Nasrani itu panjangin kumis tapi nggak pakai jenggot. Nah, kata Nabi, pendekkan kumis, panjangin jenggot. Nah, ketika ada orang yang, maaf ya Bu, ada orang yang punya karakter bulunya itu tidak selebat seperti orang Timur Tengah, dia tuh cuma 3 lembar doang nih Bu jenggotnya, kan kita nggak bisa, nggak nyunah gitu kan, nggak bisa juga Bu, kita menyimpulkan. Itu simat, ciri. Jadi sunnah, jadi ciri ya Ustaz ya. Ya ciri, dia yang mencirikan. Tapi nggak semua. Ibu di Arab Bu banyak yang pakai jilbab, pakai jenggotnya gede-gede. Apakah dia soleh? Belum tentu Bu. Ternyata pembunuh. Kan ada tren sekarang Bu, ya, pakai jenggot
Banyak orang-orang barat yang pakai jenggot. Iya. Kan tidak berarti dia Islam kan? Iya. Wah, sunnah dia. Sinterklas aja pakai jenggot. Iya. Kan repot Bu. Nanti akhirnya jadi ambigu kan Bu Hani. Iya. Berarti lebih nyunah Sinterklas daripada Gus Rizal. Gus Rizal nggak ada jenggotnya nih dia tuh. Dikit Bu saya kalah Bu. Kalah lepas sama. Ya kan nggak bisa jadi ukuran. Mandub itu satu yang dianjurkan. Kemudian itu Bu, siwak. Oh, siwak ya, iya. Kayu siwak. Kalau di dalam hadis itu kayu siwak Bu. Kayu ya. Iya. Kan mandub. Jadi satu yang dianjurkan. Artinya apa? Boleh pakai yang selain kayu, ya kan? Tidak harus seperti kayu itu. Ada yang Sekarang mengartikan siwaknya bagus sekarang Ustaz pakai. Sekarang bagus kan, gitu sudah ya. ada yang juga ada odol siwak kan ada juga Bu siwak F. Iya. Iya, sikat giginya pun juga sudah disesuaikan dengan teknologi. Oke. Terakhir tajalli, yaitu akhlak. Di akhlak ini Bu nanti ada 7 lagi Bu. Ya, saya bahas nanti dalam kesempatan. Iya. Insya Allah tanggal 25 Januari sampai dengan 14 hari ya, Februari, saya ada satu program khusus ke Uzbek. Uzbek, Bukhara, Samarkand, Tashkent. Kenapa Bu saya mesti ke sana? Bukhara itu ada kuburannya Imam Bukhari. Kita ambil background-nya itu Bu, untuk apa? Ngebahas tentang manasik hati di sana tuntas. Jadi, tapi nggak pakai umroh ya Bu. Asumsinya ini yang ikut ini yang sudah pernah umroh. Jadi ekstra tour ya. Jadi kita 14 hari khusus di sana ke tempat-tempat yang jadi wisata halal ya, bahasanya itu wisata halal, tapi ada kajian Bu. Mungkin kalau kajian plus umroh itu udah biasa umroh ya. Dulu ya Ustaz ya? Umroh dulu ya? Umroh dulu baru. Kita nggak ada umroh Bu. Jadi full benar-benar wisata gitu. halal. Jadi biasanya saya kasih informasi ini kepada mereka yang sudah pernah umroh. Mungkin dia ingin cari sesuatu yang berbeda ya. Umroh udah sering, dia coba nyari yang lain gitu. Nah ini biasanya bisa menjadi satu pilihan. Kenapa ya? Itu tadi saya bilang ini luar biasa Bu. Imam Bukhari itu sekedar informasi Bu ya, hafal 300.000 hadis. Ceritanya sampai dia di ini ya Ustaz ya, ceritanya itu apa sampai dia diusir-usir ya Ustaz. Iya, itu Masya Allah itu. Masya Allah ya benar-benar. Ini ininya apa? Penderitaannya. Iya. Ini Bu, ya. Ini dari Samarkand ke dunia, jejak emas mahakarya ulama jenius Imam Bukhari. Ini Imam Bukhari Bu, dengan kitabnya Sahih Bukhari yang khas ya. Ya. Jadi insya Allah di tanggal berapa nih sebentar? Allahu Akbar. Nah ini Bu, tanggal 25 Januari sampai dengan 1 Februari. 14 hari ya. 14 hari. Nah, tiketnya ekonomi, ada kereta cepat juga ya. Bisnya udah free visa, tiket masuk tanpa tempat wisata ya. Tempat-tempatnya ada tidak betul. Nanti kalau saya kirim deh ke Bu Hani sama Bu Dian, nanti bisa di-share ke teman-teman. Iya. Kadang-kadang suasana penting ya Bu. Suasana itu penting ya, lebih kondusif jadi kita lebih insight-nya lebih dapat. Iya, insyaallah. Masih ada waktu untuk mulai mempersiapkan, insya Allah kita. Insya Allah ya Mas. Mudah-mudahan bisa saja doanya. Ya. Karena kalau online kan beda ya dengan offline, ketemu langsung kan lebih enak. Iya. Itu saja dari saya. Ya. Tutup aja Ustaz sekalian aja. Nggak ada sudah azan ya. Kita tuh baca hamdalah dan qafatu majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Sudah dapat